wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita dalam tafsir Al-Quran, yaitu membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini akan masuk di pembahasan surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita ambil nama-nama dari surat Al-Fatihah, kemudian juga dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah atau Madinah setelah hijrah atau sebelum hijrah. Penulis rahimahullahu taala mengatakan wahya makkiyah, dan itu pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Sekarang kita masuk di ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman. Kita baca dulu ayatnya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun faya'ummu jami'al asma'il husna. Allahi huwal ma'luhul ma'budul mustahiqqu li'ifradihi bil ibadati limat tasafa bihi min sifatil uluhiyyati wahiyya sifatul kamali. Ar-Rahmanir Rahim. Ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil azimati allati wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqinal muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fahaula'i lahumur rahmatul matluqatu Mutlaq. fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqatu wa man adahum falahu nasibun minha. Baik, sampai situ dulu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu abtadi'u, saya memulai, bikullis min lillah, saya memulai dengan seluruh nama-nama Allah. Sekarang beliau akan jelaskan kenapa bisa bermakna seluruh. Jadi ketika kita ucapkan bismillah, artinya apa? Saya memulai dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa diterjemahkan seluruh? Li'anna lafdhasmin, karena lafaz isim yang ada di kata bismillah itu mufrad mudhaf. Artinya bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, ini kata isim mufrad, kata tunggal. Kata tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Bukan musanna, bukan jamak. Kata mufrad, mudhaf, terus dia diidofakan kepada lafaz Allah. Bismillah. Lafaz Allah itu adalah mudhafun ilai. Kaidah dalam tafsir, ya, kaidah dalam tafsir, al-mufradul mudhaf mufrad yang disandarkan itu memberikan faedah umum. Jadi walaupun nanti nakira, walaupun nanti mufrad, tapi maknanya seluruh.
Sama dengan firman Allah misalnya, wa in ta'uddu nikmatallahi. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat ini kan mufrad, tapi disandarkan kepada apa? Allah. Apa berarti terjemahannya? Kalau kalian menghitung-hitung seluruh nikmat Allah. Itu maknanya. Perhatikan terjemahannya. Iya, perhatikan terjemahannya. Iya, jadi maknanya jadinya seluruh. Ini faedahnya. Jadi ini lafaz ism mudhaf. Sehingga maknanya apa? Umum. Karena kaidah tafsirnya begitu. Mufrad mudhaf tufidul umum. Mufrad yang diidhofakan itu memberikan faedah apa? Umum. Memberikan faedah umum. Maka apa yang terjadi? Faya ummu jami'al asma'il husna. Maka ini mencakup seluruh nama-nama Allah yang baik. Ketika kita bilang Bismillah, berarti artinya dengan seluruh nama-nama Allah. Arti lengkapnya yang belum takdirkan fi'il tadi, Bismillah, yaitu abtadi'u bikulli ismin lillah. Saya memulai dengan seluruh nama-nama Allah. Makanya kenapa ini Bismillah disyariatkan di banyak tempat. Iya kan? Disyariatkan di banyak tempat. Kenapa? Karena kita bertawassul dengan nama Allah. Iya, kita makan Bismillah, kita minum Bismillah. Bahkan sampai kita melakukan berhubungan sama suami istri itu dianjurkan apa? Bismillah. Semua. Dari hal kecil sampai hal besar itu dianjurkan membaca apa? Bismillah. Karena kita bertawassul di situ. Terkandung di dalamnya apa? Tawassul. Iya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini arti dari Bismillah. Iya. Allah kan Bismillahi. Allah, lafaz Allah, apa artinya Allah? Nah, ini penting ini. Kata beliau, huwal ma'luh. Allah itu al-ma'luh, yang diilahi. Al-ma'bud, yang diibadahi. Itulah Allah. Setiap kita bilang Allah, yang diibadah. Itu terjemahan al-ma'luh, al-ma'bud. Iya. Al-mustahiqku, yang diibadahi, yang berhak. Karena banyak orang yang menyembah selain Allah kan, tapi itu tidak ada haknya. Yang disembah dengan hak adalah siapa? Allah, al-ma'luh, al-ma'bud. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang hak untuk diibadahi. Makanya terjemahan dari makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada sembahan selain Allah, tapi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah al-ma'bud, al-ma'luh, al-mustahiq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, yang berhak liifrodihi, yang berhak untuk diesakan, untuk disatukan dalam masalah apa? Bil ibadah, dalam masalah ibadah. Seluruh penghambaan kita dari doa, tawakal, meminta perlindungan, meminta pertolongan, mengharap, cinta, semuanya itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima tasofa bihi min sifatil uluhiyah. Kenapa kita harus murnikan ibadah hanya kepada Allah? Lima, karena ittasofa bihi min sifatil uluhiyah. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya dari sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat yang dia menjadikan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Iya, adanya saja sifat rububiyah, Allah pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini sifat rububiyah namanya. Adanya saja sifat rububiyah itu mengharuskan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat apa? Uluhiyah. Memang dialah yang berhak untuk diibadahi. Dia yang berhak untuk diibadahi. Misalnya sifat uluhiyah, Allah mendengar semuanya, Allah mengetahui semuanya, ya kan? Allah menjawab semuanya, Allah mengatur seluruhnya.
Ini kan mengharuskan kita apa? Beribadah kepadanya. Wahia sifatul kamal, dan dia adalah sifat-sifat yang sempurna. Karena walillahil matsalul a'la, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Yang lainnya tidak ada yang bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim, ismani, ini adalah dua nama, dalani, yang keduanya menunjukkan ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang luas, al-azimah, memiliki rahmat yang agung, allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Semua yang ada di langit, demikian pula di bumi ini, atau yang ada di antara keduanya, itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari rahmat Allah. Karena dia memiliki rahmat yang luas. Wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy, dan merata, umum terhadap setiap yang hidup. Setiap yang hidup, apakah yang berjalan dengan kedua kakinya, berjalan dengan 4 kakinya, atau berjalan dengan perutnya, semuanya itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, diantaranya kita ini. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa hidup di atas dunia ini. Kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melakukan seluruh apa yang kita inginkan, ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah umum, meliputi semua yang hidup, meliputi semua yang hidup. Iya, semuanya itu adalah sebabnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Masya Allah, ini keunggulan, ini namanya rahmat khusus. Karena rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat umum, itu tadi itu, yang umum untuk semuanya. Mukmin, kafir, orang yang maksiat, orang yang taat, semuanya dapat rahmat Allah. Kemudian ini rahmat khusus. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Ini namanya rahmat khusus. Beriman yang orang yang beriman, itu adalah rahmat khusus dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sekian orang yang beriman, ada yang mengikuti Rasul, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rahmat Allah. Kita dapat hidayah. Ya, kita bisa belajar agama. Kita bisa mendengar taklim, mendengar kalam Allah, mendengar kajian, itu kan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa bangun di pagi hari ini dan mendengarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat khusus namanya. Ini rahmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Fahaula ilahumur rahmatul mutlaqah wa man adahum falahum nasibun minha. Maka mereka itulah yang mendapatkan rahmat yang mutlak. Orang-orang beriman, mereka lah yang mendapatkan rahmat yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selain mereka, mereka punya bagian dari rahmat Allah. Semuanya tidak ada yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa'lam anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati. Fayu'minuna mathalan bi annahu rahmanur rahimun. Bi annahu rahmanur rahimun. Tanwin. Bi annahu rahmanun rahimun. Dzur rahmatil lati tasafa biha al muta'alliqati bil bil marhumi wan ni'amu fan ni'amu kulluha asarun min athari rahmatihi wa hakadha fi sairil asma'i yuqalu fil alimi
innahu alimun dzul ilmin. Tidak ada alnya setelahnya. Yuqalu fil alimi innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai'in qadirun dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai'in. Baik, Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'alam, ketahuilah, yaitu beliau sisipkan kaidah Masya Allah di pembahasan ini. Wa'alam, ketahuilah, anna minal qawaidil muttafaqi alaiha, bahwasannya min litab'id, termasuk kaidah yang disepakati atasnya baina salafil ummati wa immatiha, di antara salaf dari umat ini dan para imam-imamnya, yang sudah disepakati antara salaful ummah, yaitu dari kalangan sahabat yang mengikuti mereka, tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta pengikut dari pengikut tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik dari para imam Islam. Mereka menyepakati satu kaidah, apa itu? Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkami sifati fayu'minuna masalan bi annahu rahman rahim dzurrahmah. Mereka sepakat untuk beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifatnya. Ini disepakati ini, yaitu kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa nama dan apa? Sifat. Dan dalam nama itu terkandung padanya apa? Sifat. Itu disepakati oleh para sahabat. Iya, disepakati. Dan para imam dalam Islam tidak ada yang menolaknya kecuali dari kalangan-kalangan orang-orang yang mentakwil sifat, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Qaramita. Demikian pula bagian belakang orang-orang Asy'ari. Ia menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian apa? Sifat. Disepakati oleh para ulama, para immatus salaf, bahwasannya wajib kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ahkamus sifat, dan hukum terkait dengan sifat. Fayu'minuna masalan, maka mereka beriman misalnya bi annahu rahmanun rahim, bahwasanya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dzurrahmah. Maksudnya Allah memiliki nama apa? Rahman. Allah memiliki nama apa? Rahim. Berarti Allah memiliki sifat apa? Rahman. Ini wajib ini. Karena di dalam setiap nama pasti ada apa? Sifat. Ini menyelisih orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka bilang Rahman tapi tidak dzurrahmah. Tidak memiliki sifat apa? Rahman. Kalau ketetapan kaidah dari ahli sunnah wal jamaah, demikian pula para immatus salaf, kalau ada nama berarti ada apa? Sifat. Berarti Rahman, Rahim, dzurrahmah. Allah memiliki nama Rahman, Rahim. Berarti dia Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahmah. Allati ittasafa biha. Yang Allah bersifat dengannya. Ini disepakati ini. Wajib kita tetapkan nama dan ada sifat di dalamnya. Ada sifat di dalamnya. Al-muta'alliqatu bil marhum. Memiliki rahmat yang terkait dengan yang dirahmati. Kan tadi kan sudah dijelaskan oleh penulis bahwasannya rahmat Allah mencakup semua yang hidup. Rahmat Allah mencakup semua yang hidup. Berarti Allah Rahman Rahim. Berarti Allah memiliki sifat rahmat yang terkait dengan siapa? Yang dirahmati, yaitu makhluknya, hambanya. Apakah rahmat umum atau rahmat apa? Khusus. Fanni'amu kulluha. Lihat ini. Bercontohkan. Fanni'amu kulluha. Maka nikmat seluruhnya. Semua nikmat. Apapun yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini, nikmat seluruhnya. Atharun min athari rahmati. Itu adalah bekas dari bekas rahmatnya. Artinya hasil dari hasil rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat nikmat itu karena Allah kasih sayang kepada kita. Kita dapat nikmat karena Allah Rahman, Allah Rahim kepada kita. Ya, kepada kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada nikmat yang bisa kita dapatkan. Wa hakadha fi sairil asma. Demikianlah pada seluruh nama-nama Allah. Artinya bukan hanya Rahman, Rahim saja. Kalau antum dapat nama Allah, pasti ada apanya?
sifat di dalamnya. Ini sudah menjadi kaidah yang disepakati. Yuqal, beliau contohkan, dikatakan fil alim, pada nama Allah al-alim, yang maha mengetahui. Berarti apa? Innahu alim. Satu, sungguh dia Allah alim, punya nama alim, yang maha berilmu. Du ilmin, ini kelanjutannya. Harus dilanjut ini untuk supaya beda dengan orang-orang yang tidak menetapkan nama dan sifat di dalam nama itu. Jadi Allah alim, berarti du ilmin, memiliki ilmu, memiliki ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengannya segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang pertama dan sampai nanti yang terakhir, yang nampak ataupun tersembunyi, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini contoh, Qadir, ada nama Allah Al-Qadir, yang maha mampu. Allah Al-Qadir, yang maha mampu. Apa artinya? Du kudrah, berarti memiliki sifat apa? Kemampuan. Tidak boleh kita bilang Al-Qadir laisa bi kudrah, laisa lahu kudrah. Tidak boleh. Tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Tidak. Kita harus menetapkan kalau Allah Al-Qadir, maha mampu, berarti Allah du kudrah, memiliki kemampuan. Ya qadiru ala kulli syai'in, dia mampu atas segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segalanya. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah huwa thana'u ala Allahi bisifatil kamali wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adli. Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuhi. Rabbil alamin. Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alamina. Wahum man siwallahi bi khalqihi lahum wa i'dadihi lahumul alati wa in'amihi alaihim bin ni'ami azimi wa in'amihi bin ni'amil azimati allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Masya Allah. Baik, kata penulis rahimahullahu ta'ala di berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdu? Makna alhamdu, kata beliau rahimahullah, huwa tsana'u 'ala Allahi bisifatil kamal. Alhamdu artinya huwa tsana', dia adalah pujian. Alhamdu artinya as-sana, pujian. Allah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi setiap kita katakan gini, alhamdulillah, berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu yang harus terkandung, itu harus hadirkan dalam hati kita ketika kita bilang alhamdulillah. Iya kan? Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifat sempurna. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adl. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya yang berputar antara keadilan dan keutamaan. Kalau kita diberi kebaikan, itu keutamaan dari Allah. Kalau kita ditimpakan hal-hal yang kita tidak sukai, maka itu karena keadilan Allah. Anda paham kan? Tidak ada kedoliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jangan pernah terpikir dari kita bahwa Allah dolim terhadap kita. Tidak. Perbuatan Allah itu berporos pada apa? Al-fadl wal adil. Kalau dapat kebaikan, maka itu karena fadl dari Allah, keutamaan dari Allah. Kalau kita dapat hal yang tidak menyenangkan kita, maka itu adalah karena keadilan Allah. Maka itu adalah karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain.
Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berputar antara fadl, keutamaan, dan adil, keadilan. Maka falahul hamdul kamil bijami'il wujuh. Maka baginya lah pujian yang sempurna dari segala sisi. Ketika kita katakan alhamdulillah, ketika kita katakan alhamdulillah, berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan dari segala sisi. Ini Masya Allah makna apa? Alhamdulillah. Iya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, alhamdu itu ta'zim, as-sana 'ala Allah ma'a at-ta'zim wal mahabbah. Iya, memuji Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu ada pengagungan dan cinta. Ketika kita bilang alhamdulillah, ada pengagungan terhadap Allah. Dan ada cinta kepada Allah. Bukan hanya sekedar bilang apa? Alhamdulillah. Ada pengagungan dan ada apa? Cinta dari pujian tersebut. Dari pujian tersebut. Ini Masya Allah. Iya. Yang perlu kita hadirkan. Dan ini Masya Allah tafsirnya. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Ar-Rabb? Belum katakan Ar-Rabb huwal murabbi jami'al alamin. Huwal murabbi jami'ul alamin. Ar-Rabb artinya dia adalah yang memelihara, menjaga, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan seluruh alam semesta. Dialah yang mentarbiah, mengatur semuanya, mencipta semuanya, memiliki semuanya, seluruh alam semesta ini. Jadi Rabbil Alamin, penguasa, pengatur, pencipta alam semesta ini. Wahum, apa itu alam? Apa maknanya alam? Wahum man siwallah. Al-alamin itu, jami'al alamin maksudnya adalah mereka adalah semua selain Allah. Selain Allah itu namanya apa? Alam. Semua selain Allah. Di atas langit, di bawah bumi ini, di antara langit dan bumi, selain Allah namanya apa? Alam. Perhatikan itu. Jadi kan ada dua ini. Ada Allah dan ada alam. Allah tadi sudah maknanya. Al-ma'lu, al-ma'bud, al-mustahiq li ifradih bil ibadah. Kalau Allah yang diibadahi, yang berhak disembah semata. Ya kan? Kalau al-alam, semua selain Allah. Semuanya. Ana, antum, ya, yang hadir di sini dan yang mendengar, semua namanya apa? Alam. Berarti kita semua ini di bawah tarbiyahnya Allah. Kita semua ini dimiliki oleh Allah. Kita semua ini dicipta oleh Allah. Kita semua ini adalah dikuasai oleh Allah. Tidak ada satupun dari kita yang berkuasa atas diri kita. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khalqihi lahum, yaitu dengan Allah yang mencipta mereka. Wa idadihi lahumul alat, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, berikan kepada mereka nikmat-nikmat. Iya kan? Ana dan antum semua, itu kan Allah yang memberikan kepada kita apa? Nikmat. Wa in amihi alaihim bin ni'amil azimati, Allah memberikan anugerah nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat besar. Banyak sekali yang kita dapatkan berupa nikmat Allah. Banyak sekali yang kita dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Iya. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Masya Allah. Yang kalau mereka tidak mendapatkan nikmat itu, maka tidak akan mungkin bagi mereka, kata penulis, untuk tetap di atas dunia ini. Kita semua sebagaimana yang anak katakan di awal tadi, kalau bukan karena nikmat Allah, hari ini saja kita tidak bisa bangun pagi. Tidak mungkin kita bisa tinggal di dunia ini kalau bukan karena nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Maka apapun yang mereka rasakan, apapun yang kita semua rasakan, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian dapatkan berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Tidak ada yang lain. Itu semua kita dapatkan karena rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani, ammatun wa khassatun. Fal ammatu hiya khalquhu lil makhluqina wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Wal khassatu tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil imani wa yuwaffiquhum lahu wa yukammiluhum wa yadfa'u anhumus sawarifa wal awaiqal hailata bainahum wa bainahu. Wa haqiqatuha tarbiyatu taufiqi likulli khairin wal ismati min kulli syarrin. Wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya'i bilafzi rabbi fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassati. Masya Allah. Terus selesaikan. Fadalla qauluhu ta'ala rabbil alamin alan firadihil bil khalqi wa tadbiri wan ni'ami wa kamali ginahu wa tamami fakril alamina ilai bikulli wajhin wa tibarin. Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai situ. Kata beliau rahimahullah, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Dan tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, pengaturan, penciptaan, penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu terbagi dua. Ada ammah, ada tarbiyah umum, wa khassah, ada tarbiyah khusus. Ada tarbiyah umum dan ada tarbiyah apa? Khusus. Gimana itu bentuknya yang umum dan bagaimana itu bentuknya yang khusus? Kata beliau, fal ammatu, maka yang umum maksudnya hiya khalquhu lil makhluqin. Dia adalah ciptaannya terhadap para makhluk ini. Dia mencipta seluruh makhluk, itu namanya tarbiyah umum. Kafir, beriman, benda mati, benda hidup, berakal, tidak berakal, semuanya itu dicipta oleh Allah. Maka ini namanya apa ini? Ini tarbiyahnya Allah maksudnya. Warizkuhum, dan Allah memberi mereka rezeki. Ini namanya tarbiyah umum. Karena semua dapat rezeki dari Allah. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Wa hidayatuhum lima fihi masalihim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka terhadap apa yang merupakan maslahat untuk mereka. Biar orang kafir ada maslahatnya, ada petunjuk dari Allah. Misalnya dia dapat bisnis, bagaimana cara mengelola kehidupannya, itu kan hidayah dari Allah. Tapi itu namanya hidayah apa? Umum, bukan hidayah khusus. Iya, allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang padanya, dengannya mereka tetap dalam kehidupan apa? Dunia ini. Wal khassa, ini nih yang perlu kita tahu. Tarbiyah khusus. Apa maksudnya? Tarbiyatuhu li auliyai, yaitu penjagaan Allah terhadap para walinya. Beriman, yang orang-orang yang beriman, itu namanya tarbiyah khusus. Selamatnya mereka dari musibah dan cobaan, itu namanya tarbiyah apa? Khusus. Itu tarbiyah khusus. Iya, lihat kata beliau, fayurabbihim bil iman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dengan keimanan. Iya. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beriman. Itu tarbiyah khusus namanya. Karena kita hidup di dunia ini, kalau tidak ada taufik dari Allah, taufik khusus, tidak mungkin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengajak kita, coba kita lihat dari masa Nabi kita Muhammad SAW. Iya kan? Kan banyak orang kafir, Abu Lahab, iya kan? Dan yang lainnya. Bahkan paman Nabi SAW, Abu Thalib, kafir. Itu kenapa?
Karena tidak ada taufik dari Allah. Karena kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Enggak. Karena hidayah itu tarbiyah khusus. Itu adalah tarbiyah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukammiluhu lahum. Allah menyempurnakan untuk mereka. Bisa juga dibaca wa yukmiluhu lahum dari kata akmala. Allah menyempurnakan untuk mereka hidayah tersebut. Iya kan? Jadi ada hidayah untuk orang kafir, tapi itu hanya sekedar untuk kehidupan dunia. Tapi hidayah yang sempurna untuk orang-orang yang beriman. Wa yadfa'u anhumus sawarif. Menolak, mengangkat dari mereka seluruh yang memalingkan mereka dari keimanan. Wal awa'iq, penghalang-penghalang, al-hailah yang menghalangi bainahum wa bainah, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman itu namanya hidayah khusus. Terbuka bagi mereka jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga apa yang terjadi? Hakikatnya tarbiyah khusus ini, tarbiyatut taufiq likulli khair, adalah tarbiyahnya Allah. Ya, tarbiyat taufik. Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang khusus untuk setiap kebaikan. Kalau kita selalu bisa melakukan kebaikan yang kita rencanakan, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kita melakukan tafsir ini sudah pertemuan kedua. Ini kalau bukan karena taufik dari Allah untuk kita, tidak bisa kita lakukan. Itu namanya tarbiyah apa? Taufik. Khusus. Tarbiyah khusus. Wala'alla hadzal ma'na, dan mungkin ini makna huwa sirru fi kauni aktsari adiya li anbiya bilafdhi rabb. Karena makna inilah sepertinya itulah rahasia kenapa kebanyakan doa para nabi itu dengan lafaz rabb. Antum coba buka doa para nabi. Itu selalu bacaannya itu selalu diawali dengan rabb. Rabb selalu diberi. Makanya kalau antum juga berdoa dengan lafaz itu berarti mengikuti para nabi. Mereka paling seringnya bukan pakai Allahumma, bukan pakai ya Allah, tapi Rabb, ya Rabb. Ini rahasianya. Inilah mungkin kata beliau rahasia dari kebanyakan doa para nabi itu pakai lafaz ar-Rabb. Rabbi urzukni, Rabbi alimni, Rabbi fakihni, Rabbi isyrah sadri. Pokoknya antum berdoa pakai kata apa? Lafaz Rabb, panggil Rabbi. Karena Rabb ini ada tarbiyah khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita keluar dalam keyakinan kita ketika bilang ya Rabb, wahai pengaturku, penciptaku, yang menghidupkanku dan mematikanku, yang mengetahui seluruh keadaanku. Iya, ini makna Rabb. Inilah rahasia kata beliau rahimahullah. Doa para nabi itu kebanyakan mulai dengan lafaz apa? Rabb. Ini masya Allah faedah besar ya. Faedah besar yang diberikan oleh penulis kepada kita. Masya Allah. Iya. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatihil qasah. Kenapa? Karena seluruh permintaan para rasul, para nabi Allah itu masuk di bawah rububiyah Allah yang khusus. Masuk di bawah rububiyah Allah yang khusus. Maka kata beliau sebagai penutup, fadalla qauluhu, maka firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin ini menunjukkan alam firadihi bil khalq, bahwasanya Allah lah yang bersendiri dalam penciptaan. Tidak ada duanya yang menciptakan di dunia ini, di langit ataupun di bumi, di alam semesta ini. Alam firadihi wa tadbir bit tadbir, dia Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Wan ni'am, dialah Allah semata yang memberikan nikmat. Wa kamal ginah, itu perkataan Rabbil Alamin ini juga menunjukkan sempurnanya kekayaan Allah. Karena Allah yang mentarbiyah semuanya, Allah mencipta semuanya, berarti Allah tidak butuh kepada apa? Makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan semuanya. Iya, wa tamamu fakril alamina ilai, dan sekaligus lawannya. Jadi ini kan menunjukkan
maha kayanya Allah, karena dia mengatur semuanya, sekaligus menunjukkan kesempurnaan kefakiran alam semesta ini kepada Allah. Semua butuh pada Allah. Ana, antum, semuanya. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Iya, bikulli wajhin wa atibar. Dari segala sisi dan segala itibar. Segala arah, segala pandangan, segala sudut. Semuanya itu kita butuh kepada Allah. Tidak ada satu sudut yang kita tidak butuh kepada Allah. Iya, saat senang ataupun saat susah, itu kita butuh pada Allah. Tidak ada satu sisi dari kehidupan dunia ini yang kita tidak pernah butuh pada Allah. Semuanya kita butuh pada Allah. Iya, semuanya kita butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, ya, tafsir dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi besok dengan ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.